Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam buat semuanya. Untuk kali ini saya mau menceritakan kisah tentang pusaka yang ini. Namanya apa saya sendiri juga nggak tahu. Ini jelas dari leluhur saya sendiri. Jadi emang satu seri mulai dari Joko turun, Tegal Turi enggak saya berhitungan karena sebenarnya bukan yang saya inginkan, betul-betul yang saya inginkan dalam arti seperti itu. Jokowi turun, kemudian Widoro Kandang, setelah itu dari Widoro Kandang langsung ke ini. Maka ini pun juga diawali dari mimpi. Jadi suatu saat saya itu mimpi seperti ini. Jadi gambarannya seperti ini. Ada dua bukit, kemudian sebentar saya jelaskan. Ada dua bukit, kemudian ini ada jalan setapak. Saya lanjutkan lagi, tadi kita sampai ini. Sampai di, jadi saya mimpi seperti ini gambarannya. Ini ada bukit, kemudian ini jalan apa, bukan jalan setapak, ini jalan undak-undakan lah, terap-terapan undak-undakan. Ini sebenarnya di sini ini makam, di sini juga makam, ini ada banyak orang banyak orang. Gambarnya seperti ini di saya. Untuk ceritanya begini, saya suatu malam bermimpi bahwa saya itu membawa seperti apa ya, dulu kalau zaman dulu itu seperti mungkin daun lontar yang diapa untuk pengumuman kerajaan seperti itulah. Ini seperti gambarnya seperti ini. Ini entah bahannya dari apa, itu yang kemudian kita buka seperti ini. Ini ada tulisannya. Jadi saya membawa satu gulungan seperti itu, warnanya merah, terus warnanya merah, tulisannya itu warnanya kuning emas. Nah, kuning emas. Saya bermimpi saya membawa itu, kemudian saya berjalan ke suatu tempat. Kemudian pada tempat tertentu, itu saya dicegat, dihentikan sama seseorang. Dia, "Loh, Mas mau kemana?" Saya bilang, "Saya tuh hanya ingin menyerahkan ini loh." "Oh, menyerahkan ini." "Oh ya, silakan aja. Mau menyerahkan ini." Nah, terus saya jalan lagi. Jalan lagi itu mimpi saya tuh malam. Jadi terasa saya malam. Terus sampai di ini, sampai di tempat kayak seperti ini. Tempat ini tanahnya lapang, kayak seperti tempat lahan parkir lah, lahan parkir. Di situ banyak orang jualan. Terus banyak orang-orang yang apa, pokoknya disitulah. Nggak tahu saya orang-orang itu tujuannya apa, saya juga nggak tahu. Saya di situ juga dihentikan sama seorang. Dia nanyakan gini, "Mas mau kemana?" Saya tuh mau menyerahkan ini loh. Saya mau menyerahkan ini ke ini. Jadi ke yang digambar saya ini. Waktu mimpi saya itu ini dari tempat ini. Tempat ini tuh ada seperti bangunan seperti apa ya? Gubuk kecil atau rumah kecil, atau kalau orang Jawa itu bilangnya seperti, bukan punden, seperti apa, cungkup, seperti. Tapi ini di sini ini ada lampu lah, ada lampunya menyala. Kan dua bukit, jadi bukit ini sama bukit ini. Ini di sini ini bangunan ini kecil itu ada lampu menyala. Ada lampunya nyala. Tapi bukan lampu kayak sekarang. Di mimpi saya itu lampunya seperti lampu apa? Lampu
namanya, lampu teplok atau lampu, bahasanya apa sih, bahan bakarnya yang dari minyak tanah itu loh, seperti itu lampu zaman dulu lah, atau lampu ting atau lampu lampu badai apa gimana ya, pokoknya lampu zaman dulu lah. Itu nyala, kemudian saya mau menyerahkan ke sana, mau menyerahkan ini ke sana. Oh ya silakan aja. Saya berangkat, saya jalan kaki, jalannya itu terap-terapan lundak-lundakan itu, saya naik, saya serahkan di gubuk itu. Di gubuk itu ternyata di bangunan kecil itu pun juga saya juga hanya menyerahkan. Kemudian begitu saya menyerahkan, saya taruh, soalnya tidak ada siapapun, saya taruh. Terus kemudian begitu saya taruh, saya langsung terbangun. Karena saya betul-betul ingat situasinya, terus saya gambar seperti ini. Nah, besoknya saya tanya ke teman-teman lah, mungkin ada yang tahu tempat seperti ini. Ada dua bukit, yang satu ke kanan itu yang saya tuju, terus ini seperti ini, mungkin ada makam atau gimana kan gitu. Nggak ada yang tahu, teman-teman saya. Terus saya juga ke teman saya yang Bajum itu, saya tunjukkan ke dia, dia toh ini pokoknya harusnya kamu nggak ke barat atau nggak ke utara, ini pokoknya arahnya ke selatan. Jadi saya di Mospati, ini jadi ke selatannya Mospati atau selatannya Magetan lah sana. Terus saya juga bingung ini mau tanya ke siapa. Kebetulan kakak saya itu, waktu saya tanya ke kakak saya itu tahu, duh sebentar, kayaknya saya pernah lihat gambaran seperti ini. Sebentar, ini arah selatan itu Ponorogo, harusnya Ponorogo. Oh, ini adalah kalau nggak salah toh, ini apa, Ponorogo jenenge apa iki? Sebentar. Kakak saya bilang langsung, oh itu kalau nggak salah Serandil Ponorogo, gitu dia bilangnya. Nah saya, tuh tenan manon, iya kayak gambaran dua bukit, yang satu ada ke kiri, satu kanan, itu makam, semua makam. Tapi setahu dia, katanya dia, loh kok ke sana sana itu biasanya orangnya resugian. Saya bilang, loh mosok coba deh, aku tak coba ke sana, tak cobanya ke sana dulu lah. Kemudian saya berangkat ke sana, ngajak teman saya yang namanya Ponorogo, saya suruh ngantar ke Serandil ini. Nah, ke Serandil ini ternyata saya nyampe sana, kemudian saya tahu tempatnya. Oh bener, seperti gambaran dalam mimpi saya, benar seperti itu. Dan kenyataannya kalau ke kiri, jadi kalau ke kiri ini, jadi ke yang mana, yang ke sini, yang bukan tidak ada makam, yang ada ininya apa, lingkupnya. Kalau ke kiri itu memang rata-rata katanya teman saya buat ritual seperti itulah kan. Kalau saya teman-teman yang ke kanan, karena di ini saya harus ke kanan. Jalannya ke kanan itu ada satu tempat, ada satu makam, kira-kira ke situ. Tapi hanya teman saya yang Bajum itu bilang, pokoknya kamu harus yakin mana yang makamnya leluhur kamu. Terus saya nyari, kira-kira inilah, ada makam itu, tidak ada bangunannya, hanya batu bata ditumpuk-tumpuk. Kemudian hanya tidak ada namanya, hanya ada apa, tengahnya ada dikasih kain mori. Itu pun makamnya panjang, jadi di luar umum lah, di luar makamnya itu lebih panjang. Nah kemudian karena saya nggak tahu ini leluhur saya cuma mengira-ngira aja. Kemudian saya ambil tanahnya, saya turun, saya besoknya
malamnya saya ke tempat teman saya itu, Mbak Jum itu. Terus Mbak Jum, saya tanahnya saya ambil, tanahnya seperti ini. Terus Mbak Jum bilang, oh ya bener toh, ini makamnya leluhur kamu, jadi Bathara Katong itu dimakamkan di situ. Saya sendiri juga nggak tahu Mbak Jum. Cuman saya kilas balik lah, flashback. Jadi begini, saya bercerita, kalau dari silsilah saya, jadi bapak saya itu orang tuanya itu dari Mbah Putri. Mbah Putri itu emang garisnya garis Bathara Katong. Mbah Putri itu dari Kebon Sari namanya Raden Nganten Siti Romlah. Itu nenek saya dari bapak. Jadi itu Raden Nganten Siti Romlah. Kemudian kakek saya dari bapak itu Raden Ahmad Saleh, itu dari Ki Ageng Butuh Sragen. Memang bapak saya itu orang tuanya, jadi kakek nenek saya itu dulu naib di namanya Desa Sampung Macan, itu masuknya Sragen. Jadi secara silsilah saya memang masih garisnya Bathara Katong karena dari Mbah Putri. Kalau dari Mbah Kakung saya otomatis garisnya ke apa itu Ki Ageng Butuh. Nah, saya sendiri juga tidak tahu bahwa itu pun juga mungkin kebetulan. Oh, saya juga tidak mencari, hanya kebetulan. Kemudian saya bawa ke Madiun, terus toh ini kalau pusakanya yang mau dititipkan ke kamu itu bukan di area situ, maksudnya bukan di Serandit ini di sekitaran alun-alun Ponorogo, jadi baratnya alun-alun. Terus kemudian aja, oke baca, memang saya tahu bahwa kalau yang dimakamkan di alun-alun sekitar kota dalam kotanya Ponorogo itu memang sepengetahuan saya itu hanya agemane. Jadi ageman itu ya termasuk pusaka, kemudian pakaiannya Bathara Katong yang dimakamkan di dalam kota Ponorogo. Untuk jasadnya itu banyak pendapat sih, ada yang bilang di sana, ada yang bilang di sana. Itu banyak pendapat yang bilang bahwa Bathara Katong ada di sana. Jadi kalau saya bilang kebetulan, saya banyak hal-hal kebetulan. Kalau dari sejarah yang saya baca, saya pun tahunya juga baru akhir-akhir tahun 2021 itu bahwa Brawijaya V itu putra-putrinya jumlahnya 117. Nah, yang Bathara Katong itu ternyata namanya Jaka Piturun. Padahal yang pusaka yang saya dapat yang pertama itu, saya pun juga tidak tahu kalau itu Jaka Piturun itu nama aslinya dari Bathara Katong. Jadi Bathara Katong itu ternyata nama aslinya Jaka Piturun. Nah, mungkin juga suatu kebetulan atau gimana juga, saya juga nggak tahu. Nah, terus begitu saya bermimpi ini, kan akhirnya baru saya bisa merangkai. Jadi baru tahun 2021 akhir itu saya bisa merangkai. Oh, ternyata itu karena saya Jaka Piturun, karena mungkin masih ada silsilah. Pada pertama Jaka Piturun, kemudian naik ke Widoro Kandang, terus kemudian baru ke Bathara Katong, karena ternyata Bathara Katong adalah juga garisnya Brawijaya, putranya Brawijaya akhir namanya Jaka Piturun. Saya juga nggak paham. Pusaka pun yang ini saya juga tidak tahu pusaka ini namanya apa, saya juga nggak tahu. Nah, kemudian terus saya ngambil tanahnya yang dari sebelah baratnya alun-alun Ponorogo. Itu pun saya cuman juga nggak pernah tanya, pokoknya saya langsung ke sana, saya nyari tempatnya, kira-kira di sini. Nah, ternyata yang saya ambil tanahnya di sebelah baratnya Ponorogo itu. Begitu saya ngambil tanah, saya baca jalannya, ternyata jalannya juga jalan
Jalan Kresno ya, jadi saya juga nggak tahu. Terus saya kasihkan ke Mbak Jum, saya klaim Mbak Jum, ya sudah udah bener. Nah terus gimana Mbak Jum, ini saya lakunya harus gimana, kan gimana, kamu kudune kamu harusnya sudah tahu sendiri toh, sudah tahu sendiri gimana gimana sudah tahu. Oke Mbak Jum, ya kapan kira ya, ya ya udah nanti pokoknya eh, 1 minggu 2 minggu ya, gampang lah kan. Nanti tak kabari. Nah terus satu saat Mbak Jum bilang itu pas malam malam apa ya, malam saya ke sana malam Selasa nggak salah, Selasa Mbak Jum bilang gini, toh Jumat saya tariknya, katanya oke saya siap, nanti saya tak kesini ya. Nah ternyata begitu saya mau ke sana, sebentar saya salah berarti. Oh jadi malam Sabtu ya, malam Sabtu ya, saya malam Sabtu sana, soalnya saya Seninnya sakit. Jadi gini, saya Sabtu ke sana, terus Mbak Jum bilang toh nanti malam Jumat saya tarik aja jaganya. Oke siap. Nah terus nanti saya malam Jumat ke sana. Nah ternyata saya hari Seninnya saya ambruk, saya sakit, sakit banget, jadi saya sampai nggak masuk kantor. Terus saya ke dokter, diharusnya dokter bahwa saya itu gejala tipes. Nah gejala tipes terus tensi saya soalnya rendah banget, jadi sekitar 80 lah, atas 80, bapaknya nggak sampai 60. Itu saya jalan sudah apa ya, seperti orang mabuk lah, seperti itu, tidak kuat. Kemudian saya harus istirahat, tidak masuk kantor. Untuk bernafas pun nafas pendek itu aja sakit, apalagi nafas panjang. Jadi nafas panjang saya sakit banget. Nah saya otomatis hari Senin istirahat. Malam Selasa, hari Senin malam itu saya karena semakin berat, jadi apapun tidak bisa masuk, ditolak sama perut saya. Jadi saya itu makan nasi 1 sendok pun mati muntah, makan mie 1 sendok pun muntah, terus apa ya tahu ya tempe tidak mau, terus semua nggak bisa masuk, hanya cuman air atau teh hangat. Nah terus kemudian karena saya merasa sakit saya terlalu berat, terus saya tidak berani tidur di dalam kamar, saya tidurnya di ruang tengah. Karena setiap malam kan bapak saya sering lembur, jadi lembur sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Jadi kalau ada apa-apa biar deket lah dengan orang tua, bisa cepat ditangani, seperti itu. Kan di ruang tengah ada dipan, di sebelahnya ada mesin jahit, ada lemari, pokoknya seperti itulah. Nanti ada saya video lah, saya video tempat saya dulu sakit, tapi enggak seperti dulu, sekarang sudah ada dipannya. Itu saya tidur di situ. Nah dan di situ karena saya merasa terlalu berat sakitnya itu, sampai saya setiap nafas saya adalah selalu wirid dan zikir, jadi gitu. Jadi saya mengucapkan la ilaha illallah subhanallah astagfirullahaladzim, seperti itu, karena saya merasa terlalu berat merasakan sakit seperti itu. Nah terus tengah malam jadi saya itu tidurnya membujur ke timur karena bapak saya ada di timur saya, ada meja besar untuk bapak saya ngelembur itu. Jadi mengerjakan keuangannya koperasi, jadi koperasi PKPN itu. Selain bapak itu ngajar guru, jadi juga ketua PKPN di Ngawi sana, itu sering lembur. Makanya kepala saya ada membujur di timur karena lebih dekat dengan mejanya bapak saya. Mejanya ada di timur saya kan itu. Nah
tengah malam saya itu apa tidur ayam atau gimana, misalnya gini, kayak kita itu mau, kalau orang itu mau sampai mau tidur, jadi mau berangkat tidur itu seperti pindah dimensi lah. Pindah dimensi itu kan pasti terasa. Nah, saya kan selalu wirid zikiran seperti itu tengah malam itu, kira-kira jam jam 12 atau jam 12 lebih lah. Tiba-tiba begini saya waktu mau shoot gitu, tiba-tiba saya dengar suara kenceng banget di sebelah kanan saya, di sebelah dipan atau kasur saya tuh, dipan kayu itu. Itu suara belang gitu, loh. Saya kan kaget, ini seperti langkah, jadi langkah kaki dijatuhkan delang itu, seperti itu. Kalau kita melihat di film-film animasi atau film-film itu, kakinya raksasa kalau jatuh ke bumi ini seperti apa, delang gitu. Saya kaget, loh, ini apa ya. Saya langsung nengok ke arah kanan saya, jadi nengok ke arah saya. Tapi kan yang melihat bukan mata wadah ini, bukan. Jadi kan kita melihat dengan mata batin. Saya masih terpejam. Begitu saya nengok kanan, saya lihat perwujudan itu, orangnya tinggi besar, sampai langit itu baru di atas, baru pahanya. Jadi untuk paha ke atas tidak kelihatan karena dia nembus langit. Nah, saya begitu kaget. Cuman saya, loh, ini mau ngapain ya, ini mau ngapain aku. Nah, tiba-tiba itu tangannya, jadi saya membujurnya kan bujur ke timur, tiba-tiba tangannya itu disorokkan ke bawah badan saya, kemudian ditarik ke atas gini, loh. Saya sadar total, wong bapak saya itu nulis sama kadang-kadang ngetik saya masih dengar, jadi masih sadar total. Bapak saya kadang ngetik, kadang nulis, itu saya tahu jelas. Kemudian begitu diangkat, loh, roh saya yang ternyata diangkat. Jadi jiwa saya diangkat, roh saya diangkat. Saya itu nengok ke bawah, saya tahu bahwa jasad saya atau raga saya itu di bawah membujur ke timur itu, seperti itu saya tahu. Kemudian sama si tangannya kan besar banget, pokoknya besar banget lah, saya bisa menggambarkan itu. Saya itu diperas kayak orang memeras cucian. Jadi cucian itu gini kan, diputar seret gini, diputar seperti ini seret. Sakitnya itu apa, saya nggak bisa menggambarkan. Jadi sakitnya itu melebihi sakitnya raga disiksa, itu melebihi seperti itu. Saya itu cuman astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, seperti itu. Saya sudah nggak bisa apa-apa. Nah, terus kemudian habis itu dikembalikan ini ke raga saya. Saya begitu kembali langsung sadarkan, saya langsung duduk, diam, tapi masih saya masih melafalkan wirid al-dzikir seperti itu. Bapak saya yang masih di meja itu, saya bilang gini, Tok, kamu tuh sampai seperti itu sakit apa yang kamu rasakan, sakitnya di mana, kok berkeluh seperti itu. Jadi apa ya, kalau bahasa Jawanya, sambatmu kok seperti itu gitu. Sambatnya kok seperti itu. Terus saya bilang juga, nggak tahu Pak, saya ini apa mungkin saya itu mau diambil sama yang maha kuasa. Saya sendiri nggak tahu Pak. Terus saya bilang, ya jangan gitulah, kita itu nggak tahu semua kejadiannya apa. Ya yang penting kamu harus selalu ingat kepada yang maha kuasa. Ya Pak, makanya saya selalu zikir. Keringat itu walah basah total, kayak apa ya, ringat sejagung-jagung itu. Terus saya cuman, siapa ya, saya mikir cuman siapa yang datang ini, apa malaikat, malaikat maut, malaikat pengambil nyawa nih, Gusti Allah yang mengambil roh saya juga nggak tahu. Terus
Saya habis itu berapa menit saya terus istirahat lagi lah, saya tak coba tidur lagi, mungkin mungkin dengan tidur saya agak mendingan sakit saya. Begitu saya makan lagi, mau berangkat tidur lagi, tetap saya pikir loh, tiba-tiba itu loh, tiba-tiba begitu saya mau berangkat terus shoot gitu, datang lagi itu suaranya mak pelang, saya tuh langsung kaget, waduh saya mau diapakan lagi nih, saya mau diapakan lagi, ya gitu lagi, tangannya langsung gini seret ke badan saya, kemudian tangan itu langsung ke atas diangkat gini. Nah, saya juga tahu bahwa raga saya di bawah, saya tengok saya di bawah yang bener. Nah kemudian dia cuma saya ditekan gini, ditekan ditarik seret, walah sakitnya juga waduh tidak terkira pokoknya sakitnya. Terus dikembalikan lagi, ditimbang lagi, terus saya duduk lagi, waduh saya nafas saya wah gak karu-karuan lah, wong sekarang bernapas dikit aja sakit apalagi nafas panjang. Nah dan saya tok gimana apa dibawakan, waduh enggak salah pak, saya ini di luar medis pokoknya, bilang di luar medis ini. Nah saya juga nggak tahu ini kalau saya mau diambil sama yang mau puasa wah jangan gitulah, jangan gitu lah, pokoknya tetaplah ingat kepada yang mau puasa. Oke pak, saya siap mas, pokoknya saya siap lah mas, menghadap pun saya siap, makanya saya begitu, pokoknya saya kalau saya berangkat tidur pasti saya sedekap kaki saya seperti, pokoknya saya siap lah diambil suatu waktu. Nah tapi saya minum dulu begituan, saya minum dulu minum air putih, minum teh lah, minum teh terus saya berangkat tidur. Terus besok paginya itu karena saya mikir saya itu harus makan apa, semua itu tidak bisa masuk, sedangkan nasi maupun singkong atau umbi-umbian lah, atau mie itu juga nggak bisa masuk, pasti saya muntah. Nah saya cuman akhirnya ngelihat gini lah, terus di mesin jahit itu, di atas mesin jahit ada jeruk keprok, jeruk manis itu cuman separuh. Terus saya lihat kok saya coba deh, mungkin saya makan buah jeruk ini mungkin perut saya mau nerima. Saya ambil satu sisir saya ambil, saya makan, terus loh, kok enak ya, kok cocok ya, terus saya ambil lagi, saya habiskan. Nah terus saya berarti kan hari Selasa, terus Rabu saya masih di situ ya, cuman saya minum obat dokter kan, tapi rasa sakit saya masih belum hilang. Jadi dada saya kalau untuk nafas sakit, perut juga sakit banget. Nah terus tapi saya makan buah, jadi saya bilang ke bu, saya dibelikan buah jeruk yang cocok, yang perut saya nerima itu baru buah jeruk. Terus di pasar belikan jeruk, saya makan. Nah hari Rabu saya terus baru pindah ke kamar, soalnya agak mendingan lah, ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Nah terus itu hari Kamis itu hari Jumat Jumat saya lupa. Teman saya Mbah Jum, karena saya jadi anak buah saya di kantor itu, tenaga angkatnya, jadi tenaga itu rata-rata tenaganya Mbah Jum gitu. Jadi begitu saya tidak masuk, otomatis Mbah Jum dikasih tahu Mbah Jum ini Mas Tato sakit. Nah kemudian entah hari Kamis atau hari Jumat itu Mbah Jum ke tempat saya, jadi besok lah dia bilang, loh Tok, kamu toh ya, kalau orang saya bilang tedas loro toh, saya bisa sakit ya bisa lah, namanya manusia biasa. Mbak bilang, saya kira kamu nggak bisa sakit ya bisa lah.
terus ya apa nih gimana no? Waduh baju nggak tahu saya ini, tapi ya jelas itu untuk nafas sedikit aja sakit, perut sakit, terus semua udah bisa masuk kecuali saya baru makan jeruk nil baju yang barangnya perut saya baru bisa nerima. Nah, baju bilang gini, aku mohon maaf toh ya, saya juga mohon maaf, harusnya kamu itu sudah mulai tirakat. Nah, baju katanya mau malas mau ditarik, saya juga lupa maksudnya gak nyampaikan, saya kira kamu sudah mulai tirakat nih, ya belum lah, belum mulai menjalani puasa. Ya udah gini ya, saya bilang gini, nah terus kalian gimana baju? Ya itu pokoknya kamu makan buah. Loh, berarti saya harus makan buah terus baju? Kamu kelihatannya kamu harus puasanya makan buah terus. Oh, untuk berapa harinya no? Ya gak, terserah kamu lah, itu yang menentukan nanti kan kamu sendiri, jadi mau 3 hari 7 hari atau 21 hari nanti kan yang bisa merasakan kamu sendiri. Oh gitu ya Mbak Jun. Loh. Ya udah, pokoknya saya cuman niatnya ini puasa hanya makan buah-buahan toh. Ya wis ya, seperti itu niatnya, soalnya kamu mengikuti apa yang di leluhur kamu Mbah Betoro Katong. Oke siap. Nah, terus mulai itu Jum pulang, saya malam Sabtunya, jadi malam Sabtu saya mimpi, jadi gini. Mimpi itu saya mimpi di tempat ini lagi, saya mimpinya di tempat ini lagi, tapi gini. Jadi tiba-tiba malam itu ada suara gini, Le, kata-kata kalau saya mimpi itu mesti panggilnya Le. Jadi Le itu nak atau cah atau apa ya, nah kalau bahasanya ananda namanya. Nah itu kalau bahasa Jawa orang Jawa itu mesti Le. Jadi Le, kamu kuat enggak satu tarian nafas dari sini ke sana? Jadi dari ini, dari bawah sini sampai puncak ini, sampai ke sini, ke yang apa, ada bangunan yang dalamnya ada lampu menyalanya, itu hanya satu tarian nafas. Loh, saya kan kaget, logika saya gini. Lawang saya itu tarik nafas pendek aja sakit, apalagi tarik nafas panjang, sakitnya setengah mati. Nah, tapi karena saya itu sedang menjalani tirakat seperti itu, saya bilang, ide ya, oke maksudnya, oke saya siap, ya udah lakukan. Nah, saya tarik nafas panjang, begitu saya tarik nafas panjang itu waduh sakitnya setengah mati. Saya tarik nafas panjang, saya tahan, terus saya lari. Jadi lari dari bawah sini, dari bawah ini, padahal ini undak-undakannya dari terap-terapnya ini banyak banget, wong itu jauh jaraknya, mungkin ratusan undak-undakan. Saya lari sampai ke mana ke sini kan, yang ke sini. Jadi saya lari, begitu saya lari itu samping saya itu bunga untuk nyekar makam itu loh. Jadi ada bunga mawar, ada bunga kenongo, ada bunga lain-lain. Jadi samping kanan kiri saya itu bunga semua. Saya langsung lari, pokoknya sekenceng-kencengnya. Nah, soalnya kan hanya satu tarik nafas. Saya lari sekenceng-kencengnya. Loh, begitu sampai pada tempat ini, harusnya tempat ini kan berhenti ada. Loh, ternyata terap-terapan undak-undakan itu, tangga itu tidak ada kelanjutannya, jadi putus. Jadi begitu putus, saya otomatis saya tuh langsung jatuh karena menggantung gini kan, saya langsung jatuh. Saya begitu jatuh melayang gini, blek gini loh. Saya cuma loh, kok tempat jatuh saya kok lunak ya? Begitu saya lunak, saya langsung di mimpi saya itu saya terus membuka mata loh.
Ternyata jadi kayak saya itu di atas awan, jadi kayak di salju lah. Semuanya putih, semuanya putih. Loh, saya di mana ini ya? Saya di mana ini? Saya lihat sana sini sana sini. Terus saya jadi ke depan. Begitu saya lihat ke depan, ternyata depan saya itu ada setengah lingkaran itu kayak gua. Kayak gua saya perhatikan lagi, ternyata di depan gua itu berdiri mungkin ada lima orang lebih, 5 sosok lebih lah, 5 sosok lebih itu semua pakai sorban dan jubah putih semua. Nah, mungkin atau 9 atau 10, enggak yang itu banyak. Nah, banyak sosok seperti itu di depan gua. Yang tengah itu, karena saya posisinya duduk kan, posisi duduk di awan, di awan itu saya dipanggil gini, dipanggil gini, saya otomatis langsung mendekati beliau itu. Saya tidak berani berdiri, saya itu jalan jongkok kayak di keraton Solo, di keraton lah, bukan keraton Solo aja, keraton Jogja semua. Di keraton kan kalau mau menghadap rojo raja itu pasti kan kita jalannya duduk jongkok, jalan simpuh lah, seperti itu. Nah, begitu saya sudah dekat dengan beliau sosok tadi yang di depan gua itu, sudah satu jangkauan, saya berhenti. Kemudian yang memanggil saya itu tadi yang sosok bersorban, semua bersorban dan juga putih itu, cuman kepala saya begitu saya duduk depannya itu, bersila di depannya lah, itu ubun-ubun saya cuman diginikan, cuman diginikan. Begitu diginikan, saya itu merasa ada sosok-sosok lain yang memperhatikan saya di belakang saya. Nah, terus ini begitu dilepas saya langsung nengok ke belakang saya karena saya merasa ada yang memperhatikan saya. Begitu saya lihat ke belakang, ternyata yang sosok di belakang saya itu Pandhawa 5. Jadi ada Yudhistira, ada Bima, ada Nakula Sadewa, kemudian ada Arjuna. Nah, Arjuna. Jadi 5 Pandhawa 5 berdiri semua di belakang saya. Begitu saya menghadap ke depan lagi, sudah tidak ada. Jadi semua saya dan seperti gua itu tidak ada, semua putih, semuanya putih. Sampai tengok belakang juga tidak ada siapa-siapa, putih semua. Terus saya langsung sadar, jadi terbangun dari mimpi ya. Kemudian saya duduk, waduh, napas saya tersengal-sengal, apalagi keringat dingin keluar semua. Nah, seperti itu. Jadi dari semua pusaka saya mungkin ini yang termasuk paling berat lah. Saya merasa seperti saya mungkin juga waktu jatuh dari tangga yang saya lari itu, mungkin saya mati suri beberapa detik, saya juga nggak tahu. Soalnya secara logika kita lari sampai sejauh itu nggak kuat, napas terlalu lama. Saya kira mungkin saya mati suri lah. Ini yang paling berat. Saya juga merasa saya itu segera menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi ini yang dari Doro Kadang, dari mbah saya, silsilah saya seperti itu. Saya merasa yang paling berat. Mungkin basic ini mau ke selanjutnya, jadi ujiannya termasuk berat lah, saya bilang seperti itu. Lakunya yang masuk paling berat. Nah, terus saya kan otomatis hanya makan buah-buahan. Baru berapa hari ya, berarti Jumat, Sabtu ya, baru dua hari. Nah, terus saya Senin sudah agak enak, sudah bisa masuk kantor. Tetap saya puasa hanya makan buah-buahan. Ternyata saya berhentinya itu baru 40 hari. 40 hari itu saya baru oh, ternyata sudah selesai lah, ini kelihatannya sudah selesai. Saya melakukan tirakat hanya makan buah-buahan 40 hari. Nah, saya lapor ke teman saya, Mbak Jum itu, Mbak Jum, cuma 40 hari saya tutup. Oke, berarti nanti
kalau mau diambil nanti tak kabari toh. Nah, kemudian dari malam Jumat mau diambil, Jumat pas Selasa ya, malam Selasa lupa saya, terus diambil. Ini barangnya jatuhnya seperti ini, saya juga tidak tahu namanya. Wong itu ini jatuhnya di mana ya, di tengah sawah kayaknya, menancap di tengah sawah malam. Ini menjadi yang paling spesial, dan arti lakonnya menjadi paling spesial karena saya merasa hampir apa ya, hampir mungkin juga mati suri, kemudian hampir saya merasa segera menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi ini ya namanya saya juga nggak tahu, hanya saya mendapat titipan dari luhur, itu pun juga hanya kebetulan, namun tetap bersyukur, semua pasti ada manfaatnya, ada faedahnya. Saya kira untuk cerita tentang pusaka ini ya dari Mbah Bathara Katong, Raden Jaka Piturun, namanya Jaka Piturun, kemudian terkenalnya Bathara Katong yang Babat Ponorogo. Saya kira ceritanya seperti itu dulu. Soalnya setelah ini nanti ada lagi yang dari mana juga Ponorogo, tapi nulis akan saya episode selanjutnya, yaitu dari Indrokilo atau Dwarowati, kemudian yang terakhir nanti dari Lampis Ireng, tapi bukan Lampis Ireng yang sementara diyakini masyarakat di situ, bukan. Lampis Ireng itu Singobarong. Dan untuk yang naganya yang dari Indrokilo saya juga nggak tahu namanya apa. Kalau saya cuma di TV aja, ya udah saya rawat. Oke, sementara gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya, selamat malam. Sekian. Nggak pesan-pesan? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini adalah kamar saya yang pernah saya tinggali sebelum saya pindah ke gubuk saya sendiri. Jadi sekarang sudah kondisinya kosong. Waktu mimpi pun saya yang mimpi apa ya, mimpi tentang kegaiban tentang saya mungkin merasa seperti mati suri. Ya disinilah sekarang seperti ini kondisinya kosong, hanya untuk sekarang dipakai tempat sholat. Aku sing kekunci Kan tempat di mana saya begitu merasa sakit sekali, seperti apa ya, seperti mau dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Lokasinya seperti ini dulu tempat bapak saya duduk di sini, kemudian itu ada depan atau tempat duduk yang saya tidur di situ karena sakit berat. Jadi saya itu cuma 380, kemudian bawahnya tidak ada 60. Nah di situ di depan dekatnya apa ini, dekatnya mesin jahit. Ya di situ karena saya takut kalau ada apa-apa, jadi hanya apa ya, antisipasi jika saya harus ada yang orang lain yang menolong, otomatis saya ada di situ karena bapak saya setiap malam ada di sini sambil lembur kerjaan bapak di PKP itu saya didikat itu. Nanti akan saya ceritakan seutuhnya untuk pada terusannya nanti. Ini hanya saya lihatkan lokasinya